Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik meninggarore angga mamang taki mamang ira mamang sagabiani ya. Mumpung lagi stay di rumah, work from home, di rumah aja, di rumah dulu ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya menggunakan dua provider internet broadband rumahan yang udah menggunakan jaringan transmisi fiber optik ya. Ya zaman sekarang udah zamannya fiber optik ya, udah nggak zamannya lagi pakai jaringan satelit ya. Jadi video ini sebenarnya dibuat karena ada pertanyaan dari teman saya yang lagi work from home. Dia mempertimbangkan untuk memasang internet di rumahnya ya. Sebenarnya penggunaan internet utama saya ya untuk streaming, browsing, ya upload video sama buat main game ya. Semua buat ya standar lah, kebutuhan standar lah ya. Zaman sekarang sebenarnya udah banyak banget ya penyedia atau provider internet yang udah menggunakan fiber optik ya, seperti First Media. Kayaknya First Media ini merupakan pelopor di Indonesia deh yang udah menggunakan fiber optik. Kemudian ada IndiHome, ada MNC Play, ada Bali Fiber, ada Bisnet, ada XL ya, ada My Republic, ada juga Bisnet. Kemudian Indosat juga kayaknya punya ya. Indosat juga kayaknya punya. Tapi yang saya udah pernah gunakan itu IndiHome, sama yang sekarang saya gunakan itu MNC Play ya. Jadi saya akan bahas dua provider itu aja ya. Yang penting semuanya sekarang udah kayaknya udah pakai fiber optik semua ya. Cuman tujuan dari video ini supaya kalian tahu gitu loh, kalian ada bayangan ya. Jadi walaupun sama-sama menggunakan fiber optik, yang namanya penyedia jasa ini kan kepuasan, bicara layanan, bagaimana layanannya, bagaimana apa saja yang ditawarkan gitu, harganya berapa, pembayaran seperti apa. Nah ini saya akan bagikan, tapi untuk yang pernah saya gunakan aja, yaitu IndiHome sama MNC Play ya, supaya kalian jangan terkecoh mentang-mentang murah, mentang-mentang dapat brosur, abal-abal kayak zaman dulu lah, ada yang namanya TV kabel ya kan, di pinggir-pinggir jalan, tapi ketika ini hujan tayangannya hilang dan lain-lain. Jangan sampai ada internet samalah seperti itu, internet juga jangan seperti itu ya. Jadi sebelumnya saya hampir setahun menggunakan IndiHome, terus saya berpindah sekarang ya baru sebulanan lah menggunakan MNC Play. Terus apa saja kekurangan dan kelebihannya, kita mulai dari IndiHome dulu ya. IndiHome ini miliknya Telkom, jelas ya, plat merah. Dan dia punya dua jenis paket, yaitu triple play sama yang dual play. Triple play ini layanannya internet, TV sama telepon. Nah, sedangkan yang dual play ini bisa milih internet dengan TV atau internet dengan telepon ya, internet dengan telepon. Jadi IndiHome ini dulunya namanya Speedy. Bertransformasi menjadi IndiHome. Jadi yaitu layanannya ada yang triple play, ada yang dual play. Terus bisa nggak kalau saya nggak pakai internetnya aja, nggak pakai TV atau nggak pakai telepon? Jawabannya bisa pakai internet aja, tapi kalian harus daftar langsung ke Plaza Telkom atau gerai IndiHome langsung. Jadi nggak bisa melalui salesnya atau
melalui daftar melalui online ya. Kemudian dari stabilitas kecepatannya ini saya bisa katakan stabilitasnya di 95% sampai 98 lah, stabil banget ya. Cuman rasio kecepatannya ini 1:5 ya. IndiHome ini 1:5. Dia rasio kecepatan ini nggak diungkap di brosur atau di ininya, tapi ini udah tahu. Artinya ini udah by system. Artinya ketika Anda ambil paket yang 10 MB, yang 10 Mbps megabit per second, Anda akan dapat kecepatan download 10 Mbps dan kecepatan uploadnya 2 Mbps. Up to-nya ya, karena kecepatannya up to. Nah, jadi ini ya yang penting IndiHome ini 1:5. Kalau 20, kalian langganan 20 ya berarti kecepatan downloadnya 20, kecepatan uploadnya ya 4 ini ya. Kemudian kalau dari harga ya, paket harga yang ditawarkan, yang termurah ini di 10 Mbps, yang paket dengan TV, channel TV standar ya, belum yang sport atau yang movie, itu di 350.000. Itu udah termasuk PPN ya, kurang lebih segitu. Kalau tanpa TV, internetnya aja, itu di angka 300 ribuan kurang, 290 lah, 290 udah termasuk PPN ya, Kalian bisa cek lagi ya, tapi itu saya barusan cek juga masih di harga segitu ya. Kemudian yang bikin IndiHome ini menangan adalah karena dia zona coveringnya ini udah luas banget ya, karena ini kan pakai fiber ya, kabel fiber itu, jadi kan dia seperti menggunakan tiang listrik, tidak nembak kayak pakai parabola ya. Jadi dia harus membuka jaringan dulu. Nah, IndiHome ini udah jaringannya udah paling luas lah, coveringnya lah, bisa dibilang seluruh Indonesia. Dan di suatu daerah pasti yang ngawalin buka itu biasanya ya IndiHome ya. Kemudian cuman kekurangannya dari IndiHome ini, dia TV-nya, channel TV-nya ini nggak lengkap ya, channel TV standarnya nih ya, minus MNC Group ya, kayak RCTI, Global, MNC. Nah, sama IndiHome ini juga masih memblokir layanan streaming video Netflix. Nah, ini yang bikin banyak pelanggan IndiHome ini exodus ya, keluar. Artinya dia pindah ke provider lain, terutama yang di wilayah yang semua provider udah mengcover wilayah itu ya. Terus berapa angka minimal paket yang bisa kalian ambil ya kalau berlangganan ini? Ya tergantung kebutuhan, kembali lagi kalian kebutuhannya apa, browsing video, sama jumlah penggunanya di rumah itu. Di rumah itu ada berapa orang yang akan menggunakan internet, dan kalian juga gunakan untuk apa. Kalau sekedar biasa aja, anggota keluarga juga paling buat connect internet aja ya 10 Mbps cukup. Tapi kalau anggota keluarganya banyak, kalian juga butuh internet yang memakan bandwidth yang cukup banyak, ya berarti kalian upgrade lah di 20 Mbps ya. Nah, kalau kalian suka game juga kan itu berpengaruh ya, untuk uploadnya, karena di game ini kan justru kecepatan upload yang menentukan gitu loh. Sementara di IndiHome ini kecepatan uploadnya hanya 1:5 porsinya dari angka paket yang kita berlangganan ya. Oke,
Kemudian MNC Play. Nah, MNC Play ini dari namanya aja kalian sudah tentu tidak asing ya, sebuah perusahaan besar, entertainment, perbankan dan lain-lain. Nah, MNC Play ini sendiri, MNC ini untuk layanan ini ada dua ya, kalian jangan salah. Artinya ada MNC Vision yang transformasi dari Indovision yang masih pakai satelit ya, pakai parabola maksudnya, sama MNC Play yang akan kita bahas ini ya. Kalau dari nama Indovision sendiri yang berubah jadi MNC Vision, kita udah tahu lah, udah kebayang lah ya, merupakan raksasa TV langganan ya di Indonesia ya. Tapi lain halnya dengan MNC Play ini. MNC Play ini wilayah cakupannya juga tentu tidak seperti Indovision atau MNC Vision ya yang dulunya ya. Dia masih terbatas covernya, dia masih terbatas. Dan jangan salah, MNC Play sama MNC Vision ini dua divisi yang berbeda. MNC Play udah pakai fiber optik, MNC Vision ini hanya TV berlangganan, dia masih pakai parabola, masih pakai satelit ya. Nah, kemudian dari stabilitas selama kurang lebih sebulan ini penggunaan saya cukup stabil lah, tapi ya 90% lah, 90% menurut saya. Poinnya sebulan ini sempat ada gangguan mati internet, tapi saya dapat pemberitahuan SMS dan nggak nyampe setengah hari udah normal kembali ya. Kemudian rasio kecepatannya yang ditawarkan atau MNC Play ini mengklaim rasio kecepatannya 1:1 ya. Artinya kalau kamu langganan 10 MB ya berarti kamu dapat kecepatan download 10 Mbps, kecepatan upload sama 10 Mbps. Tapi yang namanya kecepatan ini kan up to ya, artinya itu kecepatan maksimal yang bisa dicapai atau kecepatan rata-rata yang bisa kalian dapat ya. Dari selama ini saya melakukan tes menggunakan speed test ya by Ookla itu ya. Kecepatannya cukup stabil, saya berlangganan 10 Mbps ya, 10 Mbps, tapi ada promo upgrade jadi 20 Mbps. Jadi kecepatan yang saya tes, speed test itu kecepatannya stabil. Downloadnya 20 ya. Uploadnya juga di 20. Tapi kalau saya menggunakan tes kecepatan pakai ini ya, pakai PS4 saya, tes internet yang pakai PS4 itu kecepatannya naik turun ya. Kalau saya buat main game itu bisa kadang 1:1, kadang 1:2 turun dia di 10 uploadnya. Kadang dia 1:5 itu paling jelek-jeleknya di 1:5. Tapi itu ya kadang-kadang ya, kadang-kadang. Tapi masih aman ya, kalau untuk saya pakai main game di kecepatan itu masih aman banget lah. Artinya kita dapat 1:1 udah oke kan ya. 1:1, 1:2 oke lah ya. Nah, kemudian dari segi harga, MNC Play paket termurah yang ditawarkan ini yang mulai dari 10 Mbps, 15, 30 dan 20 dan seterusnya. Untuk paket termurah sendiri saya kan pakai 10 Mbps ya, di harga 300 ribuan, kurang dari 300. Tapi itu udah plus langganan TV, dan artinya ini lebih murah, kurang lebih murah 50.000 dibanding dengan paket yang sama di miliknya IndiHome. Nah, terus bagaimana kalau saya bisa nggak saya pakai internetnya aja?
saya nggak mau TV-nya. Nah ini saya kurang tahu ya, tapi kayaknya nggak bisa, karena ini paket ya, tapi kalian bisa tanya lagi lah ke salesnya ya. Nah, kelebihan dari MNC ini selain channelnya yang lengkap, ada MNC grupnya itu RCTI Global dan lain-lain, itu dia juga nggak ngeblok layanan streaming video ya, layanan streaming video Netflix ya, dia nggak ngeblok itu. Kemudian apalagi kekurangannya ya pasti ya cover wilayahnya atau zonanya itu masih terbatas ya. Jadi jangan sedih lah, jangan kecewa kalau kalian pengen MNC tapi wilayah kalian belum tercover. Oh ya, satu lagi, sistem langganan di MNC Play ini di awal ya bayar di muka ya, artinya kalau kalian udah baru masang, maka kurang lebih 5 hari ke depan kalian harus bayar. Berbeda dengan IndiHome yang seperti bayar telepon, artinya tagihannya itu di awal bulan. Kalau kalian masangnya di tengah bulan, berarti tagihannya akan ditagihkan secara proporsional di awal bulan tersebut. Nah, sebenarnya selain 2 penyedia tadi ya masih banyak ya sebenarnya alternatif ya, seperti First Media ya, tapi saya kurang tahu ya baik harga maupun lainnya ya, atau My Republic. Saya yang paling pengen nyoba itu pengen langganan My Republic, cuman di daerah saya ini belum tercover ya. My Republic ini miliknya Sinarmas Group, jadi dia ini internet broadband spesialis untuk gaming ya, karena dia menawarkan harga yang sangat murah. Artinya dengan harga yang kamu bayar untuk IndiHome, kamu bisa dapat kecepatan 3 kali lipat dari IndiHome dengan harga yang sama. Dan dia menawarkan kecepatan karena dia ini spesialis gaming ya. Bahkan My Republic ini punya official partnership dengan PS4 ya, dengan PlayStation. Artinya dia sempat bikin bundling gitu loh dengan PS4 itu ya. Jadi dengan langganan My Republic, tapi itu khusus Jakarta ya. Dengan langganan My Republic kalian bisa dapat PS4 langganan setahun dengan kecepatan sekian, kalian bisa dapat PS4 gitu. Artinya memang sudah menjalin partnership karena dia mengklaim gaming spesialis. Dan ya nggak cuma gaming, karena My Republic ini cepat dan murah. Terus dia ini di katalognya itu udah mencantumkan kecepatan uploadnya sekian, kalau jualan kecepatan upload sekian, kecepatan download sekian, kecepatan upload sekian. Jadi kalian beli yang bisa 1:2 lah antara kecepatan. Ada juga yang dia menawarkan 1:1. Artinya tidak by system ya, seperti IndiHome atau seperti MNC Play. Dia kan nggak mengungkap, tapi ya sistemnya seperti itu. Tapi kalau My Republic ini dia mengungkapkan. Jadi dia kalau beli paket ini ya berarti dapat kecepatan download sekian, kecepatan uploadnya sekian ya. Tapi ya My Republic ini menurut orang-orang ya masih banyak gangguan teknis ya, di samping cover wilayahnya yang masih sedikit, terutama area Jakarta dan belum semua area Jabodetabek ya. Nah, terus dari masalah gangguan teknis ini kayaknya pelanggan juga masih memaafkan ya, karena memang harga yang murah itu sama kecepatan itu gitu loh. Nah, menurut saya masalah internet ini sebenarnya masalah kebutuhan kalian ya.
kalian butuhnya apa, terus untuk apa gitu loh, daripada kita nunggu provider yang belum ada di wilayah kita. Ya kalau kalian butuh banget ya udah pakai aja yang internet yang ada lah, contohnya ya IndiHome gitu loh. Karena kalau pakai jaringan HP atau internet 4G biasa kan beda, tidak broadband ya, kecepatan dan lain-lain juga tentu beda ya. Nah, kemudian kesimpulannya menurut saya ya dari dua tadi ya, saya kira IndiHome so far udah memuaskan lah, udah cukup lah untuk streaming video YouTube, browsing, upload dan lain-lain. Sangat kebutuhan standar udah tercukupi ya, dan coveringnya juga udah luas kan. Cuman masalahnya IndiHome ini dia yang banyak mostly ya menjadi masalah itu karena yaitu dia memblokir Netflix itu ya. Kalau saja IndiHome atau Telkom Group ini udah buka blokirnya untuk Netflix, saya kira orang cukup nyaman ya, dia akan bertahan di IndiHome ini karena ya memuaskan dan zonanya orang males gitu loh. Walaupun ada provider lain kalau udah masang ya sebenarnya males ganti-ganti, ngapain, udah ada toh layanan memuaskan, harga juga sesuai lah, worth lah ya kan, selisih juga nggak seberapa gitu loh, stabil. Intinya dengan IndiHome ini harga nggak bohong lah gitu loh, orang juga males ganti-ganti meskipun ada provider lain. Cuman kan karena kebutuhan, karena keinginan itu seperti Netflix di blok ya, itu yang saya tahu ya, keluhannya ya. Nah terus seharusnya aku pasang yang mana, aku pilih provider yang mana ya, pilihan pertama tetap ya IndiHome karena dia udah aman, kalian juga nyaman, tenang gitu loh ya, aman lah, lebih aman gitu loh. Tapi kan keunggulan MNC lebih unggul tuh, lebih murah, lebih ini dan lain-lain ya. Tetap aja sih kalau menurut saya ya, yang namanya orang pertama kali misalnya beli mobil, pasti kalian pengen belinya Toyota meskipun merek-merek lain menawarkan fitur yang lebih kaya, kalian tetap aja pilihnya kalau nggak Avanza, Innova. Kenapa ya? Karena jaminan itu, jaminan kepuasan gitu loh. Menurut saya pilihan pertama ya jatuh kepada IndiHome. Ini juga dari pengalaman saya ya, artinya pengalaman saya itu IndiHome itu oke banget lah, nyaman gitu loh, puas. Jadi apa sih yang kita pengen dari sebuah layanan, kan sebuah kepuasan ya tentu saja gitu loh. Tapi kalau kalian pengen provider lain atau tertarik dengan keunggulan dari MNC ya, MNC menjadi pilihan alternatif pertama ya dibanding provider lain ya. Sekalipun kalau saya boleh bilang, sekalipun First Media ya, MNC menjadi alternatif pertama setelah dibanding provider lain gitu loh. Kalau kalian ya pengen langganan Netflix atau ya pengen kalau kecepatan upload ya oke. Walaupun kecepatan upload MNC ini enggak stabil banget lah ya, beda dengan kecepatan downloadnya ya gitu. Jadi kalian pilih mana, yaitu pertama IndiHome, pasti wilayahmu juga pasti udah tercover sih kalau IndiHome ya, udah luas banget, terutama Jabodetabek saya bilang ya, atau di kotanya lah, kalau di kota-kota lain ya, di wilayah kotanya lah. Nah itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Stay safe, stay healthy, stay home.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.